Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Muda dan Berani. Dan saya rasa sudah cukup lama ya saya tidak mengupload video terbaru. Dan saya rasa kalian tidak peduli, jadi sudahlah. Sedih sekali saya, semangatin dong Bung. Oke, dan langsung saja, dan kali ini saya akan bercerita tentang seorang pemuda zaman perjuangan yang bernama Suprijadi. Ya, secara singkat, Suprijadi adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia dan beliau merupakan seorang pemimpin pemberontakan PETA terhadap pasukan pendudukan Jepang di Blitar pada tahun 1945. Namun sangat disayangkan sebab pemberontakan itu berhasil digagalkan oleh pihak Jepang. Dan setelah gagalnya pemberontakan itu, tiba-tiba beliau pun hilang secara misterius dan bahkan hingga hari ini misteri hilangnya tentang beliau masih menjadi tanda tanya, sebab beberapa pakar supranatural hingga orang awam menduga jika Suprijadi telah menyatu dengan alam, dan mereka juga berspekulasi jika beliau masih hidup hingga hari ini. Dan terlepas dari itu semua, menurut para ahli sejarah menganggap jika beliau itu sebenarnya telah meninggal dibunuh oleh tentara Jepang akibat melakukan pemberontakan itu. Jadi sahabat, tanpa berbasa-basi lagi, inilah kisah singkat Suprijadi dan kisah tentang misteri hilangnya Suprijadi. Suprijadi adalah pahlawan nasional Indonesia yang lahir di Trenggalek pada tanggal 13 April tahun 1923. Terlahir dari sebuah keluarga yang cukup terpandang dan berkecukupan, namun sejak kecil Suprijadi sudah harus ditinggalkan oleh sang ibunda untuk selama-lamanya, dan diceritakan ibu Suprijadi yang bernama Rahayu meninggal saat melahirkan adiknya yang bernama Wiono. Dan setelah itu ayah Suprijadi yang bernama Pak Darmadi menikah lagi dengan Susili. Dan diceritakan jiwa patriotik Suprijadi sudah berkobar-kobar sejak masa kanak-kanak, sebab saat itu kakek tirinya kerap memberi wejangan tentang nilai-nilai kepahlawanan yang bersumber dari cerita wayang. Dan berkat ayahnya yang juga merupakan seorang pejabat membuat Suprijadi muda bisa mengenyam pendidikan di ELS atau Europees Lager School atau setingkat SD, dan dilanjut bersekolah di Mulo Maurits Gebreit Lager Onderwijs atau setingkat SMP, dan setelah itu beliau juga pernah sekolah pamong praja di Magelang. Namun sayang, pendidikan sipilnya ini sempat terganggu saat masa-masa pendudukan Jepang. Dan saat masa pendudukan Jepang, akhirnya Suprijadi pun melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah tinggi, dan setelah itu dia pun mengikuti latihan militer pemuda Seinen Dojo di Tangerang. Dan kemudian di bulan Oktober tahun 1943, Jepang pun lantas membentuk pasukan PETA, dan PETA merupakan organisasi militer bentukan Jepang yang pada mulanya dimanfaatkan oleh Jepang untuk menjaga wilayah kekuasaan Jepang di Indonesia dari pasukan sekutu. Dan Suprijadi pun akhirnya ikut masuk ke dalam PETA, dan berkat latihan yang keras dan berdasarkan pendidikan sebelumnya, Suprijadi pun mendapat pangkat Shodanko atau komandan peleton, dan jika saat ini mungkin setingkat letnan. Lalu oleh pemerintah Jepang, Suprijadi pun ditugaskan di Blitar, Jawa Timur, dan di sini dia ditugaskan untuk mengawasi para pekerja Romusa. Dan setelah melihat penderitaan rakyat Indonesia yang dipaksa bekerja bagai kuda dan diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi seperti zaman Fir'aun, dan bahkan para pekerja Romusa hidup dengan kondisi yang sangat memprihatinkan karena mereka harus bekerja tanpa mengenal waktu. Dan selain itu mereka juga kerap mendapat perlakuan kasar dari para tentara Jepang. Dan diceritakan akibat Romusa ini banyak pribumi yang meninggal karena kelaparan dan terserang berbagai macam penyakit. Dan tidak hanya Romusa, kala itu Jepang juga kerap melakukan perampasan hasil pertanian kepada para petani setempat hingga melakukan pelecehan terhadap wanita pribumi. Dan bukan hanya kepada rakyat jelata, bahkan para perwira PETA pun harus memberikan hormat kepada para prajurit Jepang dengan pangkat yang lebih rendah. Dan hal ini membuat harga diri para perwira PETA pun menjadi terusik. Dan atas berbagai hal itulah membuat Suprijadi nekat melakukan pemberontakan terhadap Jepang di kemudian hari. Dan waktu pun berlalu, Suprijadi pun lantas mengadakan rencana pemberontakan terhadap Jepang bersama para petinggi PETA lainnya. Dan dikisahkan mereka sudah mulai membuat rencana pemberontakan di sekitar bulan September tahun 1944. Dan kala itu mereka sudah mengadakan berbagai pertemuan yang bersifat rahasia. Dan rencana pemberontakan PETA ini bukan sekedar rencana pemberontakan biasa, akan tetapi ini adalah sebuah aksi revolusi yang bertujuan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dan aksi pemberontakan PETA di Blitar ini diharapkan dapat memicu pemberontakan-pemberontakan di daerah lain. Dan dikisahkan sepekan sebelum pemberontakan PETA ini dilakukan, Suprijadi sempat menemui Bung Karno ketika Bung Karno pulang ke Blitar. Dan di dalam pertemuan itu Suprijadi sempat mengungkapkan mengenai rencana pemberontakan PETA di Blitar.
Dan rupanya Bung Karno tidak menyetujui aksi pemberontakan itu, sebab Bung Karno menilai jika mereka belum siap ditambah jumlah batalion peta yang masih sangat sedikit. Tapi siapa sangka Suprijadi yang kala itu masih berusia 20 tahunan tetap bersikeras dan yakin jika pemberontakan ini akan berhasil. Dan beberapa hari kemudian berlalu, rencana pemberontakan pun mulai dijalankan. Namun sangat disayangkan sebab rupanya rencana pemberontakan itu sudah tercium oleh Ken Petai atau polisi rahasia Jepang. Dan hal ini membuat Suprijadi khawatir jika mereka tertangkap sebelum beraksi. Dan memasuki tanggal 13 Februari tahun 1945 malam, Suprijadi pun memutuskan jika pemberontakan ini harus segera dimulai. Dan menurutnya siap tidak siap, inilah saatnya tentara peta membalas perlakuan tentara Jepang. Dan kemudian tepat di tanggal 14 Februari tahun 1945, akhirnya pemberontakan peta pun dimulai. Dan tepat pukul 3 pagi, pasukan peta pun menembakkan mortir di gedung Sakura tempat para perwira Jepang. Dan selain itu, mereka juga melakukan penembakan di markas Ken Petai. Dan rupanya siapa sangka ternyata kedua bangunan itu sudah dikosongkan oleh pemerintah Jepang. Lantaran kala itu pihak Jepang sudah mendengar mengenai kabar pemberontakan ini. Dan akhirnya pemberontakan Suprijadi pun berjalan tidak sesuai dengan rencana. Dan dalam waktu yang singkat, Jepang pun mulai mengirimkan pasukan militer untuk menghentikan pemberontakan peta. Dan dalam waktu yang singkat, para pemimpin serta pasukan peta pun ditangkap oleh tentara Jepang. Dan akhirnya sebagian dari pasukan peta dihukum mati dan sebagian lagi dihukum penjara. Namun anehnya nasib Shodanko Suprijadi justru tidak diketahui. Dan Suprijadi mendadak hilang secara misterius tanpa ada seorang pun yang mengetahui kabarnya. Dan meski hingga kini kisah hilangnya Suprijadi ini masih menjadi misteri tersendiri. Namun menurut beberapa cerita, ada yang mengungkapkan jika kala itu Suprijadi beserta beberapa pasukannya dibantai oleh pasukan Jepang di hutan Maliran. Kemudian setelah Indonesia merdeka, akhirnya Suprijadi yang kala itu diyakini masih hidup diangkat oleh Bung Karno untuk menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia yang pertama. Namun ternyata Suprijadi tidak pernah muncul untuk menerima mandat tersebut. Dan untuk mengenang perjuangan pemberontakan peta pimpinan Shodanko Suprijadi, maka dibangunlah monumen peta di Blitar. Dan sebagai penghormatan, maka Suprijadi pun juga diangkat sebagai salah satu pelopor kemerdekaan serta sebagai pahlawan nasional. Dan menurutku beliau ini adalah seorang pemuda yang sangat luar biasa, sebab saat pemuda zaman sekarang aksi kerebahan dan berjuang untuk mendapatkan dia. Tapi kala itu beliau yang baru 20 tahunan sudah berjuang berkorban nyawa untuk bangsa ini. Jadi itu dulu ya, sekian dari saya dan terima kasih.